Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ari Garmono. Sekarang saya sedang berada di kaki Gunung Rinjani, tepatnya di daerah Sembalun, Lombok Timur. Saya sekarang sedang mendatangi acara sosialisasi dan simulasi pendakian. Kita sudah lama menutup jalur pendakian Gunung Rinjani ini oleh karena isu global yang sedang kita hadapi bersama-sama, yaitu masalah pandemi COVID-19. Nah, setelah lama tertidur, ada upaya-upaya dari para pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah, untuk bisa segera kembali membuka jalur pendakian ini. Tetapi tentu saja dengan tahapan-tahapan yang harus dilalui, salah satunya tentunya adalah protokol kesehatan. Nah, terkait dengan kapan dan bagaimana jalur ini akan kembali dibuka untuk wisatawan, saya akan mewawancarai beberapa pemangku kebijakan yang akan menjelaskan bagaimana protokol pendakian ataupun protokol berwisata di daerah Gunung Rinjani ini. Ikuti saya bersama Ari Garmono Channel. Teman-teman, kita sekarang lagi berada di daerah Sembalun, tepatnya di kantor Balai Taman Nasional Gunung Rinjani di Sembalun. Bersama saya telah hadir Bapak Dedi Apriyadi, Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. Tentunya saya akan bertanya seputar Taman Nasional Gunung Rinjani dan manfaat apa yang bisa kita dapatkan ke depannya ini. Nah, Pak Dedi, kita di Pulau Lombok ini dari tahun 2018 pertama kena gempa, kemudian dihantam lagi sama harga tiket pesawat yang melambung tinggi, dan terakhir isu global COVID-19 yang menyebabkan terpuruknya dunia pariwisata kita. Nah, dalam kaitan ini, sekarang Taman Nasional Gunung Rinjani mencoba membuka kembali jalur pendakian. Nah, ini kira-kira pertimbangannya apa, Pak? Apakah memang karena kita nih udah terlalu lama terlena, tertidurkan dengan isu ini, sehingga kemudian ada pertimbangan itu untuk segera membuka jalur Rinjani lagi, atau seperti apa pertimbangannya, Pak? Iya, betul. Jadi khusus untuk Rinjani, Kang, itu memang dampak terhadap pelaku wisata, industri pariwisata di Lombok itu sangat berat karena pertama yang tadi Kang sebutkan itu adalah 2018 itu kena gempa. Ya, 2019 hanya sempat membuka selama 6 bulan, sejak Juli 2019 sampai Desember. Kemudian ada penutupan di Januari 2020, itu penutupan rutin. Kemudian terjadi pandemi. Jadi untuk sekarang ini pemerintah pusat dan kami di Taman Nasional Gunung Rinjani memang sedang mempersiapkan tahapan untuk pembukaan kembali atau reaktivasi destinasi wisata di Gunung Rinjani. Jadi harap diketahui bahwa di Rinjani itu bukan hanya tentang pendakian, tetapi banyak destinasi wisata yang keren, yang selama ini juga punya segmen di industri wisata yang perlu kita gairahkan. Momen membukanya ini menjadi penting sehingga memperbanyak destinasi wisata. Untuk tahapan yang kita lakukan sekarang ini masuk ke dalam tahapan yang terakhir sebelum pembukaan, yaitu tahapan sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Itu akan berlangsung dari hari ini. Tanggal berapa? Tanggal 27 sampai tanggal 6. Sampai tanggal 6 itu simulasi dan sosialisasi. Simulasi, edukasi, dan sosialisasi. Sosialisasinya kepada siapa itu, Pak? Jadi kita akan mensosialisasikan, mengedukasi baik melalui media online ataupun luring itu di semua tempat. Jadi harapannya bahwa para pengunjung, pendaki, ataupun pengunjung yang non pendakian itu memahami bagaimana sih syarat-syarat untuk berwisata di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani.
sekarang ini Jadi kepada para pelaku dan juga mengedukasi para wisatawan. para wisatawan. Kalau pelakunya itu sendiri Pak terdiri dari siapa saja selain TO? Ya, Rinjani itu menjadi penting karena menghidupi 1.700 pelaku wisata, terdiri dari 130 TO, porter dan guide itu sekitar 1.500. Jadi paling ramai di Indonesia. Paling ramai di Paling Indonesia, ramai Pak, di Indonesia, paling banyak terdampak. Kalau divaluasi itu berapa duit itu Pak? Ada valuasi dulu tapi sudah lama 2018 itu sekitar saya agak lupa tapi nilainya itu sangat fantastis sekali. Dan kalau kita update sekarang itu semoga nanti akan ada update valuasi ekonomi terhadap 2018 berapa itu Pak? 2008 kayak. 2008. Oh lama banget ya. Iya, mungkin 200 miliar ya. Di begitu. tahun itu ya? Di tahun itu. Luar biasa ya. Siap. Tadi Bapak ada nyebut soal bahwa Gunung Rinjani itu bukan semata-mata soal pendakian. Iya. Apa opsi yang lain tuh? Kita punya lokasi-lokasi destinasi yang keren. Seperti ada apa? Ada tempat wisata permandian untuk wellness tourism itu Sebau namanya. Jadi Tapi kan itu kan di luar Gunung Rinjani. itu di Taman Nasional maksud Gunung tahu. Rinjani. Nasionalnya, Ada Gunung Kukus, ada Kembang Kuning, Iya, iya. itu banyak lokasi itu dan itu belum banyak yang mengetahui. Nah, untuk tahap pertama rencana pembukaan saya langsung aja nih. Iya. Kita merencanakan itu di tanggal 7. Tetapi Pembukaan untuk jalur pendakian nih ya. pembukaan destinasi wisata di Rinjani. Oh, oke. Tetapi Jadi supaya paham nih pemirsa nih, mindsetnya nih. Ya. Jadi ini bukan soal mendaki aja ya. Ya, ini bukan soal mendaki saja. Jadi kita akan merencanakan insya Allah tanggal 7 kita membuka destinasi wisata di Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, cuman kita ini bertahap. Untuk tahap pertama syaratnya adalah kuotanya sampai 30%. Tentulah dengan protokol COVID. 30% dari kuota normal. normalnya berapa Pak? Masing-masing pintu itu berbeda. Berbeda ya. Di pendakian beda. Lalu misalnya 150 Ya. ya, Senaru 150 Ya. dan Dan non pendakian juga ada kuotanya. Untuk tahap pertama karena ini bertahap kita mencoba 30% dan sudah ada kebijakan pemerintah pusat itu bahwa untuk wisata itu tahapan pertama yang paling penting adalah one day tour dulu. One day tour. Jadi tanggal 7 itu kita belum bisa mendaki ya Pak ya? Karena kan nggak mungkin mendaki satu hari. Ya. Ya. Jadi kan sekarang ini new normal. Jadi kita harus hati-hati. Pendakian itu masuk ke dalam kategori wisata yang berisiko tinggi. Iya. Kenapa berisiko tinggi? Adventure. Karena adventure dan kalau ada trouble di gunung itu evakuasinya pasti menggunakan protokol COVID. Dengan pertimbangan semua itu risiko tinggi sekarang ini belum bisa dipastikan terpapar di atas meskipun kita sudah ada usaha clearing di bawah dan syaratnya di pemerintah pusat yang sudah menjadi kebijakan itu one day tour. Jadi boleh saja ada jalur pendakian tetapi dipersyaratkan one day tour. Khusus untuk di Rinjani kemarin kami di Balai Taman Nasional mengklaster kira-kira yang memungkinkan jalur mana di Rinjani. Kita dapatnya hanya jalur propok. Masuknya lewat Wonosabe ya? Ya, lewat Wonosabe. Baby Das. Itu juga sangat indah. Yang selama ini belum pernah dibuka. Jadi tahun ini kami akan buka. Udah dibuka selama ini banyak yang udah kesana mungkin secara legal maksud Bapak ya? Siap, gitu. Jadi itu satu untuk di pendakian. Sedangkan non pendakian yang kita akan buka ada sekitar 4. Sebau, Kembang Kuning, Mangku Sakti seperti itu. Tapi itu juga tergantung bagaimana kondisi daerah, kondisi pandeminya. Data update kemarin itu
Kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani kan dilingkari oleh 3 kabupaten, Mas. Ya, utara, timur. Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur. Ya. Data update dari Satuan Gugus Covid Nasional itu Lombok Utara dengan Lombok Tengah itu masuk kategori resiko kuning. Dan syarat dari Jakarta, dari pusat harus itu hijau maksimal kuning. Lombok Timur ini kita berharap sampai tanggal 7 akan turun gridnya dari orange atau merah itu menjadi kuning minimal. Jadi supaya bisa belum dibuka. Bisa ya? Ya. Oke, Pak. Jadi kalau prediksi Bapak kira-kira ya kita susah juga memprediksi COVID-nya akan selesai ya. Tapi at least mungkin punya apa ya semacam gambaran atau ancang-ancang itu kira-kira normal untuk bisa mendaki itu kapan ya? Sampai puncak. Untuk misalnya. tahap pertama yang memang kita susah prediksi ini. Ya, untuk tahap pertama kita akan kita buka tanggal 7, kemudian kita akan ada laporan harian, kemudian evaluasi. Dari evaluasi itu kita akan menentukan ke depan kapan pendakian normalnya. Pendakian normal yang kita maksud itu bukan one day tour, tapi minimal kalau Rinjani itu adalah 2 hari 1 malam. Nah, tergantung kerjasama kita nih. Semoga tidak ada hal-hal yang negatif pada saat kita pembukaan tahapan pertama. Tetapi yang membahagiakan buat Rinjani adalah kalau tahun lalu setelah gempa itu 4 jalur resmi itu tidak memungkinkan untuk summit dan sampai ke Danau Segara Anak. Tahun ini di awal 2020 kita sudah memperbaiki jalur semua itu, kita sudah menata, dan hasil konsultasi publik kemarin itu semua pihak menyatakan bahwa hasil perbaikan itu sudah aman, nyaman sampai ke puncak. Sudah aman, nyaman sampai ke danau. Jadi di semua jalur. Jadi itu hal yang membahagiakan buat kita. Semoga pada saat pendakiannya normal, paketnya normal, itu bisa lebih menggairahkan buat pelaku usaha. Saya bertanya begitu tuh, kapan kira-kira tahapan pendakian normalnya bisa dimulai itu? Karena begini, tentunya secara valuasi yang paling memberikan nilai ekonomis itu adalah efek dari pendakian gitu, ketimbang yang tadi Bapak sebutkan opsi wisata yang lain, non pendakian ya, non pendakian misalnya seperti itu gitu. Ya, ini butuh kerjasama. Kuncinya di Indonesia atau dimanapun juga itu adalah kerjasama. Jadi bukan hanya keinginan pemerintah untuk membuka, tetapi bagaimana memutus penyebaran, membuat sebarannya itu menjadi landai daerahnya. Jadi semua pihak butuh kerjasamanya. Bagaimana supaya pandemi ini cepat mereda, minimal melandai dengan status minimal kuning itu. Itu mungkin. Tadi malam kita sempat ngobrol-ngobrol tuh, terus Bapak bilang bahwa Rinjani ini the most beautiful mountain in Indonesia. Ini jujur itu pandangan itu? Ya, saya juga dari komunitas pendaki. Apa? Komunitas pendaki saya memantau juga di medsos. Minat paling banyak menurut saya kalau dari segmen luar negeri itu Rinjani. Di Indonesia nih ya? Ya, Rinjani. Why is it? Menurut saya, keyakinan saya karena bentang alam, karakteristik itu one full paket. Oke. Pokoknya keren deh. Bukan karena kepala Taman Nasional? Enggak dong. Paling keren. Paling keren tuh kenapa, Pak? Apa aja tuh bisa disebut? Ada danau, savana dapat, flora fauna dapat, rusa. Jalur pendakian kita menemukan potensi flora, air terjun banyak, anggrek. Saya
ada juga burungnya. bird watching ya, aktivitas Bird watching juga bisa. Ke depan itu mungkin bisa dimunculkan, jadi bukan hanya Ada bentang jagonya tuh alam. anak buah Bapak tuh Pak Mas. Ada teman-teman di sini yang yang cukup sangat mampu untuk bird watching. Nanti bisa jadi guide. Satu Pak, Ya. mungkin pesan buat para pendaki atau wisatawan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini yang sudah nggak sabar pengen bisa masuk dan berwisata ke Taman Nasional Gunung Rinjani apa? Mungkin bisa ngomong ke kamera apa Ya. Pak? Di era sekarang yang kita butuhkan itu adalah kerjasama, Ya. memutus penyebaran COVID. Itu kerjasama mulai dari masyarakat di lingkar Rinjani, wisatawannya, Ya. pelaku usahanya, Ya. pemerintah. Ya. Saya pikir satu-satunya cara adalah dengan bekerja keras, bekerja cerdas, dan selalu menjaga diri. Dengan menjaga diri, menjaga orang lain. Ya, ya. Mungkin itu. Iya, ya. Dan begitu mungkin pemirsa, kita semua tentu sama-sama berharap bahwa kita akan bisa segera kembali untuk bisa menikmati bentang alam Gunung Rinjani yang sangat indah ini. Tentunya seperti yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi, itu butuh kerjasama dari kita semua supaya kita bisa kembali kepada posisi normal. Nah, tapi sekarang kita new normal dulu. So, jalani new normal ini dengan sebaik mungkin. Supaya kita bisa kembali berjalan-jalan di Gunung Rinjani. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.